Pemirsa, perumahan Batan Indah, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan terpapar radiasi radioaktif. Radiasi radioaktif diduga berasal dari sisa limbah dan masih dalam pemeriksaan pihak Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Diketahuinya radiasi radioaktif bermula saat tim Badan Pengawas Tenaga Nuklir melakukan survei uji tingkat radiasi di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan. Saat memeriksa perumahan Batan Indah, tim menemukan adanya tingkat radiasi yang berlebih. Tim Bapeten kemudian melakukan penggalian tanah di titik yang terpapar radiasi radioaktif dan menemukan 5 sumber yang memancarkan radiasi tinggi. Sumber tersebut kemudian diangkat dan saat ini tengah didalami. Sumber radiasi radioaktif ini ialah unsur cesium 137 yang tengah diteliti oleh pihak Batan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni meminta kepada seluruh warga di sekitar kompleks perumahan Batan Indah tidak panik atas adanya penemuan limbah tersebut. Benyamin memastikan limbah radioaktif yang berada di pemukiman tersebut bukan dari kebocoran dari reaktor nuklir milik Batan. Supaya bisa tenang aja, udah jangan gelisah, jangan berasumsi masing-masing, seperti itu yang penting. Sebelumnya pernah kayak gini nggak? Belum pernah terjadi seperti ini. Yang pasti ini tadi penjelasan tadi ini tidak ada kaitannya dengan yang reaktor yang di belakang. Sama sekali tidak ada kaitannya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Itu dijamin dan dipastikan oleh dari Batan itu sendiri. Betul. Ya. Dan pemirsa, untuk membahasnya bagaimana awal ditemukan serta mengapa bisa terjadi sudah bergabung di studio Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, Hendrianto Hadi Cahyono. Selamat pagi Pak Dudit. Selamat pagi. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan waktu itu kenapa sampai Bapeten menemukan serpihan yang kemudian disebut sebagai sumber dari radioaktif. Itu seperti apa? Apa kronologisnya waktu itu? Ya, cerita awalnya pada saat itu Bapeten melakukan monitoring lingkungan. Jadi kita punya mobil yang punya peralatan ukur radiasi yang sangat sensitif. Kita melakukan monitoring lingkungan. Dan itu SOP rutin? SOP rutin, tapi memang lokasinya itu kita random ya, karena kita keterbatasan peralatan dan orang segala macam, sehingga kita melakukan itu ya randomly aja. Dimana kebetulan pada saat itu di akhir Januari itu kami melakukan mulai screening mulai dari monitoring lingkungan dari daerah Pamulang, terus Puspitek, terus ke arah Pasar Serpong seperti itu. Nah, pada saat melalui jalannya di jalan raya di daerah di depannya perumahan Batan Indah itu kita melihat paparan radiasinya meningkat. Jadi yang semula biru hijau gitu loh, kok ini kuning. Ada alat pendeteksinya begitu ya? Jadi kelihatan di situ kalau paparan radiasi naik dan juga ikutnya. Itu terus akhirnya kita kembali masuk ke kompleks. Jadi kita masuk kembali ke situ dan kita turun ya orang per orang dengan handheld. Kita mencari lebih detail di mana tempatnya. Akhirnya kita menemukan satu lokasi ya yang kurang lebih areanya sekitar ya 10 ke 15 meter gitulah. Nah, itu di dalam tanah atau di atas? Di tanah. Di tanah. Kita belum tahu sumbernya kan. Itu baru ngeliat daerah paparannya. Kita kasih tali kuning. Nah, terus kita masuk lagi. Ya, masuk tali kuning itu lebih harus hati-hati lagi karena paparannya lebih tinggi lagi. Nah, ini secara hati-hati kita menemukan 5 hotspot. 5 hotspot itu artinya di titik-titik tersebut paparannya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan daerah yang lain. Nah, dari 5 hotspot itu akhirnya kita melakukan ya penggalian kecil-kecilan karena hanya di hotspot itu untuk mencari apa. Nah, itu memang perlu waktu yang cukup lama karena kita harus menemukan sumbernya itu sendiri. Akhirnya kita bisa berhasil menemukan 5 sumber tersebut di 5 hotspot tersebut. Itu butuh waktu mungkin untuk mencari sumbernya bisa satu hotspot aja bisa sampai 5-6 jam gitu. Akhirnya kita menemukan di 5 titik itu sumber-sumbernya. Dan kita, berupa apa tuh Pak? Serpihan kecil-kecil. Jadi kalau misalkan analoginya gampang, kalau mau dilihat misalkan obat, ada kan obat vitamin atau apa sih yang di dalamnya itu ada bulet-bulet. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan obatnya, bukan kapsulnya itu. Tapi itu udah pecah. Dalamnya sudah pecah. Tapi udah pecah. Jadi udah nggak ada. Kalau dugaan dari Bapeten ini tadinya apa? Sumbernya apa? Ini kita setelah kita ketemukan sumber tersebut, kita angkat, ya, dan kita identifikasi. Nah, kita di backup sepenuhnya dengan pihak Batan. Ya, dari situ kita dengan di laboratorium Batan kita melihat itu adalah sumber cesium. Nah, apa itu cesium? Itu cesium itu salah satu unsur pemancar radiasi gamma. Nah, dari situ biasanya untuk industri apa digunakan? Nah, itu ya, Pak? macam-macam. Jadi banyak sekali penggunaan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia itu jangan hanya cuma dilihat ada reaktor nuklir ada enggak, tapi kita juga banyak sekali luar biasa banyak contohnya di industri, di kesehatan. Jadi banyak sekali pemanfaatan. Nah, dari situ memang ada beberapa kegiatan di industri yang menggunakan cesium. Nah,
Nah, di sini dugaan kami saat ini itu adalah sumber-sumber cesium yang sudah tidak digunakan. Jadi dengan dikatakan sebagai limbah atau sampah radioaktif. Nah, itu karena udah nggak gunakan. Nah, ini yang memang seharusnya dikelola dengan baik. Nah, ini mungkin ada sesuatu hal kita masih sedang dalam taraf investigasi. Ini kenapa kok bisa pecah dan pecahnya bisa sampai di lokasi Batan Indah. Kalau di kawasan ini kan memang ada kawasan seperti industri begitu ya? Nggak ada, ini perumahan. Tetapi kan di sekitar Puspita sana kan banyak juga kawasan industri. Apakah kemudian ada industri yang menggunakan bahan-bahan ini? Ini nggak bisa dikaitkan situ. Jadi sampah tersebut itu bisa datang nggak dari situ saja. Kita nggak bisa membatasi. Tapi kenapa daerah itu yang dipilih, Pak? Nah, dugaan lagi, jadi ada kemungkinan. Ini karena sampah-sampah radioaktif, sampah-sampah radioaktif itu kan harus dikelola dengan baik. Jadi kalau misalkan limbah tersebut sudah nggak digunakan, itu harus disimpan dengan proper itu. Ada dua opsi, satu di-re-export, maksudnya dikembalikan, karena udah nggak boleh dikembalikan negara di mana dia beli. Yang kedua itu harus dikelola oleh instalasi pengolahan limbah radioaktif. Nah, satu-satunya pengolahan limbah radioaktif itu adalah milik Batan yang berlokasi di Puspitek Serpong. Nah, artinya ada kemungkinan, dugaan kami, itu adalah sampah limbah radioaktif yang sedang ditransportasikan ke fasilitas pengolahan limbah. Nah, disitulah dalam perjalanan itu mungkin tercecer di sana. Tercecer, tapi kemudian ada di dalam tanah, Pak. Nah, itu ya karena tercecer, entah bagaimana bisa terjadinya hal itu yang sedang kami dalami. Nah, di situ kita menemukan sumbernya itu yang kecil-kecil tadi itu nggak di permukaan. Itu sudah ada sekitar ada yang 10 cm, ada yang 20 Jadi memang di 5 terkubur atau mungkin dikubur, kita belum tahu ya. Kita mungkin dugaan kami sih bukan dikubur, tapi mungkin pertama kali memang terbuang di situ, dan ini karena dalam waktu yang cukup ada waktu yang cukup kita susah mau bilang apakah itu tahunan atau tapi saya kira kalau 2-3 bulannya udah lewat. Nah, ini mungkin dengan adanya hujan dan media kan Jadi investigasi masih dilakukan atau apakah sudah mulai melibatkan polisi? Ya, jadi sekarang memang kemarin pada saat ditemukan kami sudah sepakat. Kita sekarang yang pertama kali fokus kami pertama adalah untuk menyelamatkan lingkungan tersebut. Kita harus meremedial lingkungan tersebut karena apa? Supaya masyarakat tidak terdampak, tidak terganggu meskipun secara radiologis paparan radiasi itu memang kecil ya, tapi kita ingin pertama kali fokus untuk mengembalikan tempat ini ke sedia kala. Nah, itu yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, tapi dipindahkan. Ya, itu setelah sumbernya kita ambil, itu ternyata tanah-tanah di sekitar sumber itu ternyata kok ya masih memancarkan radiasi. Artinya apa? Artinya sumber tersebut sudah mengkontaminasi, sudah mencemari tanah-tanah tersebut. Nah, oleh karena itu meskipun sumbernya sudah kita ambil, ternyata paparan radiasi masih ada. Tapi polisi sudah mulai masuk investigasi? Polisi udah mulai sejak kemarin polisi udah mulai masuk. Jadi kita karena kita tanah sudah kita angkat, kita sudah mulai usaha untuk melakukan pengurukan itu. Nah, ini tahap 1 kita udah mulai agak lancar. Nah, kita mulai tahap 2. Apa tahap 2-nya? Tahap 2-nya ada investigasi. Mengapa sumber itu bisa sampai situ? Ini Komisi 7 DPR juga langsung berkomentar nih, Pak. Ini DPR mengatakan harus menjadi peringatan keras karena segala sesuatu tentang nuklir harus terukur secara presisi, tidak boleh ada kelalaian atau kelengahan yang mengakibatkan radiasi. Apalagi Indonesia saat ini sedang concern untuk mengembangkan tenaga baru terbarukan begitu ya. Mungkin salah satu tenaga nuklir adalah salah satu alternatifnya. Ini apa kemudian jawaban dari Bapak Tan, Pak? Ya, baik, itu betul. Jadi harus kita memang juga secara regulasi memang pengelolaan pemanfaatan tenaga nuklir itu sangat ketat. Kalau misalkan bisa lebih panjang lagi, itu regulasinya sangat ketat, luar biasa ketat. Jadi beda dengan pemanfaatan yang lain di sini. Mulai dari izin importnya saja itu sudah ada izin yang harus melalui perizinan. Kemudian juga udah pemanfaatannya dan sampai juga pelimbahannya itu ada izinnya semua. Kalau sampai ada tercecer atau kelalaian seperti ini hukumannya apa sih, Pak? Nah, itu macam-macam, Pak. Jadi kita harus lihat regulasinya dan itu ke ranah hukum. Jadi di situ misalkan ini ada unsur kesengajaan atau unsur tidak kesengajaan dan ini dampak kepada masyarakat seperti apa. Nah, ini beda-beda
jenis dan nilai hukumannya. Kalau dari lokasi, kemudian siapa saja yang menggunakan ini kan juga tidak semua orang bisa menggunakan ini, Pak. Kira-kira siapa pelakunya, Oke, Pak? jadi ada tidak gambarannya? Jadi ada dugaan. Jadi ya ini dugaan ya, karena kita melakukan analisis tadi terhadap sumbernya tersebut adalah sumber cesium. Dan sumber cesium itu ternyata di sumber itu yang kita temukan adalah cesium tunggal. Jadi nggak ada teman-temannya, dia cesium sendirian. Cesium 3 itu. Nah, dari situ pun kita udah melihat, karena dugaan-dugaan orang banyak udah di pemberitaan, wah ini ada kaitannya dengan reaktor nuklir Batan yang ada di dekat situ. Nah, kita udah bisa melihat loh, kalau dari reaktor nuklir Batan, misalkan itu dari sana, ini cemarannya itu tidak cesium tunggal. Jadi artinya kalau misalkan cemaran di sana, itu cesiumnya ada temennya, entah unsur-unsur yang lain. Nah, tapi kalau ini unsurnya cesium tunggal, jadi artinya kita bisa melihat, oh ini berarti bukan dari sana. Jadi ini bisa dikonfirmasi bukan kebocoran, tetapi jelas kececer atau tapi terbuang atau limbah radioaktif yang tercecer. Limbahnya ya berarti ya, bukan bahan utamanya. Nggak ada urusan dengan bahan, tapi limbah radioaktif. Tapi sebagai edukasi nih Pak, kita kan nggak tahu tiba-tiba kita sampah ini kan beda dengan limbah-limbah yang lain yang mungkin B3 atau apa. Kita kan nggak tahu radioaktif itu apa, radiologi itu apa. Betul. Apa sih dampaknya terhadap masyarakat, Pak, atau terhadap manusia ketika melintas, atau mungkin hewan ketika melintas kawasan yang katakanlah yang sedang isolasi ini? Dampak radiologi itu dari paparan radiasi dari zat radioaktif itu ada 2 jenis. Satu adalah paparan radiasinya. Jadi kalau misalnya ada sumber di situ, dia mancarkan radiasi terkena ke kita. Nah, paparan radiasi itu dengan nilai yang cukup tinggi atau ada batasan tertentu itu bisa merusak sel tubuh. Jadi paparan radiasinya. Bisa apa saja nanti dampaknya, kanker atau macam-macam. Di situ ada itu misalnya mungkin yang paling gampang pertama adalah mungkin diare, mungkin muntah-muntah itu bisa juga, mungkin kulit kebakar. Jadi ada semacam gitu. Salah satunya juga. Tapi kok kanker itu stokastik, jadi probabilistik. Jadi nggak bisa bilang wah ini karena kanker kan ya enggak. Itu kalau terkena radiasi. Nah, sekarang itu bahaya tersebut dalam kasus ini mungkin tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena paparan radiasi memang ada paparan radiasi, tetapi untuk jarak di jalannya penduduk aja itu udah kecil. Jadi untuk dampak ke paparan radiasi itu bisa dikatakan kecil. Tapi ada yang kedua ini. Yang kedua yang concern kita di tempat ini adalah bahaya kontaminasi. Seperti tadi saya sebutkan, sumbernya itu sudah kita angkat, radiasi masih ada. Artinya apa? Ya? Berarti dia mengkontaminasi, mencemari tanah. Nah, yang kita khawatirkan, pencemaran ini kan bisa terus. Nah, oleh karena itu kita sekarang harus, setelah diambil sumbernya, kita harus angkat tanahnya dengan harapan tidak terjadi pencemaran lebih lanjut. Cara pencemaran atau kontaminasi itu ya lebih bahaya lagi kalau misalkan dia masuk ke tubuh manusia. Nah, berarti kan sumber radiasi ada di dalam. Oke, ini sebagai edukasi, kita tidak tahu kececernya di mana, misalnya ada kejadian lagi gitu kan, kita tidak pernah tahu begitu ya Pak ya. Mungkin bapak-bapak dari Bapeten punya alatnya, tapi kalau masyarakat umum kan tidak. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat ketika misalnya dia merasa ada menemukan barang-barang tertentu atau limbah tertentu yang berbahaya, apa yang bisa mereka lakukan Pak ketika jangan-jangan ini punya limbah berbahaya seperti? Saya kira ini memang susahnya radiasi itu nggak terasa sama sekali. Kalau misalkan ada sumber api, orang langsung kerasa. Kalau sumber radiasi itu nggak kerasa sama sekali. Orang nggak bisa. Modalnya adalah alat. Nah, sekarang kan nggak semua masyarakat punya alat. Nah, jadi di situ ya memang ya sekarang kewaspadaan masyarakat kalau misalkan ada orang membuang gitu, sesuatu yang mencurigakan. Itu pasti ada mencurigakan, ngapain? Nah, itu bisa melaporkan paling tidak ke polisi setempat. Biasanya polisi itu kami sudah punya jejaring baik dengan polisi. Jadi misalnya ada polisi ada pelaporan seperti itu, tentu langsung menghubungi kami. Kami yang punya alat untuk mendeteksi. Nah, tapi kemudian ke masyarakat ada kekhawatiran tertentu di kalangan masyarakat, apalagi orang-orang yang ada di sekitar lokasi. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, terutama ketika misalnya ini kan bisa terjadi dimanapun, kapanpun begitu, karena kita tidak pernah tahu ini limbah apa. Betul. Jadi sebagaimana juga kemarin kami sudah melakukan mengumpulkan RT RW beberapa tokoh masyarakat itu, kita sudah sebarkan bahwa pertama nggak perlu panik. Jadi ini sudah bisa dikatakan memang ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi itu sudah tertangani, sudah aman. Ya. Nah, masyarakat ya saat ini ya sudah jangan memasuki areal yang kita kasih tali kuning itu. Ya, arealnya mungkin sekitar diameter sekitar 20-an meter seperti itu. Seberapa yakinkah Anda dan bagaimana kemudian pihak Bapeten meyakinkan masyarakat bahwa ini bukan kebocoran dari reaktor nuklir selain tadi indikator-indikator yang tadi?
Ya, Pak? itu indikator yang paling mudah bahwa kok kebocor karena zat radioaktif apapun yang di mana itu ada semacam kayak apa fingerprint atau kelihatan loh kalau misalkan yang berasal dari rumah sakit itu kita lihat spektrum jenisnya apa. Kalau yang dari industri seperti ini spektrumnya seperti apa. Kalau misalnya dari reaktor nuklir seperti itu ada spektrumnya. Jadi dengan mudahnya kita lihat ini gambarnya ini bukan gambar sumber yang berasal dari industri itu atau tidak dari reaktor seperti itu. Jadi dengan mudahnya akan kelihatan ini bukan. Baik, tapi nanti hasil investigasi apapun itu bisa dipublikasikan secara terbuka begitu ya Pak Dudit ya? Ya tentu. Apapun hasilnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dudit telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali dengan informasi dan ulasan lainnya. Ya.